Maksud dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Proses penyaliban Yesus sampai kepada kematian Yesus di Bukit Golgota itu terjadi antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan dalam rentang waktu itu, Yesus menyerukan 7 perkataan dari atas kayu salib. Inilah ketujuh perkataan Yesus Kristus ketika Ia disalibkan di kayu salib. Yang pertama, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas 23 ayat 34. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari lingkup sepenuhnya dari apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun ketidakpedulian mereka akan kebenaran Allah menjadikan mereka tidak pantas menerima pengampunan, doa Kristus di tengah-tengah ejekan mereka adalah ungkapan kasih yang tak terbatas dari rahmat dan anugerah Allah. Yang kedua, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Dalam bagian ini, Yesus meyakinkan salah satu penjahat di kayu salib bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus di surga. Jaminan ini diberikan bahkan di saat menjelang kematiannya, karena si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Mesias. Lukas 23 ayat 42. Yang ketiga, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dalam ayat ini, sebelum kematiannya, Yesus sebagai anak yang mengasihi ibu manusiawinya, memastikan agar ibunya itu ada yang mengurus. Yang keempat, Matius 27 ayat 46 mengatakan, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli,
Lama Sabaktani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Di sini, Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya, dan karena dosa begitu najis dan menjijikan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, Dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali itu saja dalam seluruh waktu keabadian dan kekekalan. Ini juga merupakan pemenuhan dari pernyataan nubuat dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Yang kelima, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Di sini Yesus memenuhi nubuatan mesianik dari Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dengan mengatakan Dia haus, Yesus meminta tentara Romawi untuk memberi Dia anggur asam, yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk si terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan Dia haus, Yesus telah menggenapi nubuat ini. Yang keenam, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Kata-kata terakhir Yesus, yang berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapanya telah berikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mukjizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan, telah dicapai, telah dipenuhi. Hutang dosa telah lunas dibayar. Yang ketujuh, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Di sini, Yesus rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Dia akan mati
dan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Itulah maksud dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Semoga kita yang percaya kepadanya senantiasa setia untuk merenungkan, menghargai, dan menghormati pengorbanannya, sengsaranya, luka-lukanya, dan tiap tetesan darahnya yang tercurah bagi keselamatan kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin.